Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa jelas terdengar. Untuk suara bisa masuk, jelas terdengar. Apa jelas Pak? Gimana? Bisa jelas terdengar? Jelas Pak. Ya, di sore hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah metode penelitian. Ini merupakan eh, kelanjutan ya, atau merupakan cerita yang berlanjut dari pertemuan di minggu yang lalu, minggu sebelumnya, yang sudah diceritakan beberapa hal mengenai apa itu skripsi, kemudian tesis, dan disertasi. Ya, nah, di tampilan di layar share screen-nya sudah bisa keluar tampilan share screen-nya. Pak. Sudah terlihat Pak. Ya, nah, di bagian ini atau pertemuan hari ini ya, ini menceritakan mengenai eh, perbedaan atau hal-hal yang membedakan secara umum ya. Jadi kalau pada saat mengerjakan skripsi atau nanti kalau misalnya melanjutkan ke program pasca sarjana, tesis dan disertasi, secara umum ada beberapa hal yang bisa dilihat di dari perbedaan eh, karya tulis ilmiah yang dihasilkan dari hasil penelitian yang dikerjakan tersebut. Pada bagian ini diceritakan perbedaan umum antara skripsi untuk sarjana, tesis untuk pasca sarjana, S2, dan di bagian akhir disertasi itu adalah untuk S3. Ya. Nah, kalau ditampilkan dalam bentuk tabel, ini ada berupa tabel ya. Eh, Dilihat dalam hal sisi secara aspek, aspek itu ya sisi aspek jenjangnya, kemudian ada permasalahan, lalu ada tingkat kemandirian ya. Tingkat kemandirian itu memberikan arti bahwa pada saat melakukan penulisan, penulisan misalnya dari hal membuat judul atau kemudian lalu menentukan rumusan masalah, lalu menuliskan tujuan masalah, kemudian menuliskan batasan masalah dan seterusnya sampai selesai. Ini ada beberapa poin ya, bobot kemandirian penulis. Untuk tingkat skripsi ini dalam hal tersebut eh, masih sifatnya 60%, 40% ya. Jadi ada banyak sekali kontribusi atau hal-hal yang diinput atau dimasukkan oleh pembimbingnya. Ada pembimbing satu dan pembimbing dua. Jadi ada banyak hal yang diinputkan sebagai apa bagian yang akan ditulis tersebut. Jadi ada eh, saran yang dimasukkan atau hal-hal yang diinputkan. Nah, di bagian yang selanjutnya di program pasca sarjana, kemandiriannya itu menjadi mengalami perubahan ya, yang awalnya 60% untuk penulis, yang 60% itu yang melakukan penulisan, penulisnya berubah menjadi 80%. 80% itu ya ini berada pada mahasiswa tersebut, mahasiswa program
S2-nya, 80%. Lalu di program S3 naik menjadi 90%. Nah, artinya apa? Artinya, jadi pada saat di bagian ini, 60%, ini ada, kalau dibentuk dalam prosentase ya, 80%, 90%, 60% artinya skripsi atau tugas akhir itu bisa diartikan ya, bisa diartikan 60%-nya itu adalah mahasiswa menguasai atau banyak tahu mengenai isi dari skripsi yang dikerjakan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian kalau di bagian ini 80% yang lebih banyak tahu itu 80% adalah yang menulis tesisnya. 80%. 20% karena banyak melakukan diskusi atau bimbingan dengan mahasiswa sehingga bisa mengetahui 20% dari isi materi yang ditulis tersebut. Lalu di bagian S3 disertasi 90%-nya. 90% lebih banyak adalah mahasiswa yang mengetahui karena dia lebih banyak melakukan explore ya. Explore itu artinya di bagian ini tingkat kemandirian atau tingkat pencariannya untuk hal-hal yang sifatnya memiliki orisinalitas tinggi atau kemandiriannya itu lebih banyak pada porsinya. Jadi porsinya lebih tinggi sehingga lebih banyak tahu yang membedakan karena mahasiswa tersebut lebih banyak di laboratorium atau lebih banyak mengeksplor. Itulah yang menyebabkan 90% prosentasenya lebih banyak mengetahui dibandingkan dengan pembimbingnya. Misalnya pembimbingnya atau biasa dinamakan promotor atau kopromotor ya, itu hanya 10%-nya. Lalu yang selanjutnya kalau dilanjutkan lagi, ini tadi permasalahan, ini bisa dibaca di bagian ini perbedaannya. Kemudian untuk bobot secara ilmiah atau secara saintifik, untuk tingkat skripsi dimasukkan dalam kategori rendah sampai sedang. Kemudian untuk tesis, hasil output karya ilmiahnya sedang sampai tinggi, yang membedakan adanya pendalaman atau pengembangan teori. Jadi ada pendalaman atau pengembangan terhadap teori dari penelitian yang dikerjakan. Lalu di bagian akhir, tinggi sampai di bagian ini adalah titik tertingginya. Di bidang akademik diwajibkan mencari terobosan dan teori baru. Nah, inilah yang memberikan arti bahwa tingkat kemandiriannya itu 90%. Karena lebih banyak mengeksplor, mencari. Jadi pekerjaannya itu nanti kalau misalnya dia ada yang melanjutkan prodi S2 sampai S3 itu ya kerjanya hanya lebih banyak membaca artikel, kemudian menelaah artikel, mengartikan dan memaknai isi artikel tersebut. Hal apa yang bisa menjadikan atau ditemukan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan yang sedang ditekuni tersebut atau sedang diambil di program studinya pada saat kuliah. Lalu dalam hal pemaparan, ini lebih banyak
kalau di skripsi ya, namanya juga skrip atau tugas akhir, banyak menceritakan deskriptif. Apa yang dimaksud dengan deskriptif? Ya, mendeskripsikan. Jadi kalau misalnya ada hasil yang didapat, hasil apa? Hasil tugas akhir ya dari tulisannya, dianalisis dan dideskripsikan. Jadi lebih banyak mendeskripsikan hasil-hasil yang diperoleh. Kemudian untuk ini jenjang S2 banyak menceritakan tentang kombinasi. Jadi ada deskriptif dan analitis. Jadi ada deskripsi dan analitis. Di bagian akhir ini lebih dominannya ya 90%-nya itu menceritakan analitis. Nah, bisa mengeluarkan analitis itu adalah argumennya. Argumen atau pendapat yang dikeluarkan, yang dituliskan dalam karya ilmiahnya dari yang menulis disertasi tersebut. Nah, kemudian dalam hal model analisis, untuk model analisis banyak sekali ya tingkat modelingnya, model analisisnya. Ada yang menggunakan simulasi, kemudian ada yang eksperimen, ada juga yang melakukan kombinasi. Untuk tingkatnya bisa diartikan kalau di skripsi ya simulasinya masuk dalam kategori rendah, sedang atau medium ya. Jadi kalau misalnya mensimulasikan ya misalnya simulasi aliran fluida atau simulasi mengenai perpindahan panas itu kan cukup mudah ya atau masuk dalam kategori sedang. Lalu kalau misalnya masuk ke konsen yang lebih tinggi lagi ya artinya harus membuat model sendiri atau melakukan pengembangan model-model simulasi atau eksperimen yang bisa dikategorikan tingkatnya lebih advance lagi atau lebih lanjut lagi. Ya, itu bisa dilihat dari secara umum ya perbedaan isi dari mengenai skripsi, tesis dan disertasi. Ya. Lalu yang selanjutnya jumlah rumusan ini tingkat kedalaman ya hal-hal yang mau dicari ada juga sekitar 1 sampai 2 atau bisa lebih, tapi 1 dan 2-nya ini ya masuk dalam kategori ya ini rendah sampai sedang untuk tingkat tingkat apa problem statement yang dituliskan. Kemudian tesis minimal 3, disertasi lebih dari 3. Lebih dari 3 itu ya banyak ya hal yang mau dieksplor, yang mau ditelusuri atau mau dicari. Bisa sampai permasalahannya itu ada 10 problem atau 15 atau bahkan sampai 20 permasalahan. Nah, kemudian jenjang pembimbing atau penguji ini yang melakukan bimbingan ya atau maksudnya yang membimbing untuk prodi S1. Jadi di era peraturan sekarang ini dari kementerian ada regulasinya atau ada aturan. Kalau di tahun dulu ya, ini saya menceritakan di tahun yang lalu, di tahun
2008 ke bawah. 2008 ke bawah itu artinya tahun 2007, kemudian 2006, 2005, dan seterusnya. Masih ada regulasi bisa misalnya S1 bisa membimbing S1. Sarjana bisa membimbing sarjana. Jadi nanti bisa dilihat ya di perpustakaan-perpustakaan ya. Kalau di perpustakaan yang ketika lulusannya itu lulus di tahun 2008 ke bawah lah, 2007, 2006, atau di tahun yang lebih lama lagi, itu di lembar pengesahan, di lembar halaman pertama ya, itu ada lembar pengesahan, ada pembimbing satu atau ada pembimbing dua. Eh, Pembimbingnya itu ada yang masih eh, secara gelar akademik, jenjang akademiknya itu ada masih S1, insinyur ya, atau tertulisnya IR, insinyur atau sarjana teknik, atau sarjana ekonomi, atau sarjana hukum, atau sarjana ilmu politik. Nah, itu masih ada jenjang S1 di tahun 2008. Jadi di tahun 2008 ke bawah, 2007, 2006, dan seterusnya itu S1 masih bisa membimbing S1. Nah, kemudian ada regulasi mengalami perubahan. Untuk saat ini, di sekarang kan di tahunnya udah 2024 ya. Jadi regulasi itu mengalami perubahan di sekitar tahun 2009 lah. Itu peraturan mulai berubah, eh, prodi S1 atau sarjana S1 ini pembimbingnya minimal harus magister, harus S2. Nah, itulah yang menjadikan ketika membaca skripsi yang eh, lulusnya di tahun 2008 ke atas, 2009, 2010, dan seterusnya, itu pembimbingnya umumnya sudah mem, eh, minimal S2. Nah, itu yang eh, regulasi yang terjadi ya pada saat dari tahun ke tahun. Nah, karena saat ini di era sekarang kan 2024, berarti menggunakan di tahun 2024 ya regulasinya sudah pada bagian ini ya, tahap ini. Artinya pada saat melakukan pembimbingnya itu diartikan eh, ketika membimbing skripsi atau tugas akhir minimal memiliki jenjang akademik satu tingkat di atas. Satu tingkat di atas itu ya artinya sudah magister. Nah, lalu cerita lagi mengenai tesis. Tesis ini harus S3, jenjang akademiknya, pembimbing tesisnya harus doktor. Lalu di bagian akhir untuk S3, program S3 ini minimal profesor. Jadi walaupun misalkan ya ada eh, S3, ini yang menjadi promotor atau yang supervisornya itu sudah memiliki jabatan fungsional atau jafung ya biasa diartikan itu, dengan posisinya pada profesor atau guru besar. Karena di bagian S3 inilah penelitian itu lebih khusus lagi, lebih mengarah lagi atau lebih spesifik di domain tertentu. Jadi kalau misalnya saya bidangnya mengenai
heat transfer atau konversi energi, ya fokusnya hanya di situ. Jadi menceritakan tentang masalah energi. Jadi fokusnya hanya di situ. Jadi tidak membahas atau mengkaji mengenai secara materialnya atau secara konstruksi, kemudian manufaktur dan lain sebagainya. Jadi lebih fokusnya ke misalkan mengenai tentang energi. Jadi fokusnya hanya tentang itu. Nah, inilah yang tadi menjadikan bahwa 90%-nya itu kemandiriannya harus dimiliki oleh mahasiswa yang mengambil prodi tersebut. Jadi fokus lebih di bagian materi atau penelitian yang akan diteliti. Kemudian yang selanjutnya originalitas penelitian, skripsi atau tugas akhir ini bisa diartikan bisa replika penelitian orang lain, bukan arti dalam arti menduplikat ya. Mereplika itu artinya melihat penelitian yang sudah ada, kemudian dicari improvisasi apa yang bisa ditambahkan atau yang bisa di apa dibedakan sedikit atau dikasih hal yang bisa berbeda dari penelitian yang sudah ada. Nah, kemudian tempat kasus ini bisa berbeda, bisa misalkan yang pertama dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh yang lain itu melakukan penelitian kasusnya atau tempatnya di eh, sebut aja misalkan di tempat A. Nah, ini lalu dilakukan replika di tempat B, kemudian ada perbedaan, ada yang diimprove, misalnya ada variabel yang ditambahkan di bagian penelitian tersebut. Ya, untuk tingkat skripsi, kemudian masuk ke jenjang tingkat yang naik lagi satu langkah, mengutamakan orisinalitas. Nah, karena sudah ada kata orisinalitas, ini mapping penelitian atau mengatur penelitian yang sudah pernah dilakukan itu menjadi lebih meningkat ya. Artinya pada saat melakukan review artikel, makanya di prodi S2 ini eh, banyak nanti mencari artikel-artikel penelitian, dikelompokkan, diklasifikasikan, lalu dicari hal apa yang bisa mengkerucutkan, eh, bisa dikatakan orisinalitasnya ada. Itu di eh, program S2. Kemudian di bagian akhir, di prodi S3-nya, ada kata harus. Harus orisinal. Ini yang cukup eh, rumit ya, atau cukup mencari tahu apa yang orisinalnya. Karena kalau misalnya ini terbalik, tidak dapat orisinal tapi melakukan replika penelitian orang lain, kemudian hanya menambahkan variabel sedikit, ya itu sama saja mengerjakan di bagian tersebut ada skripsi aja atau belum masuk ke disertasi. Nah, itu yang sebagai gambaran secara eh, secara umum perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu yang di bagian selanjutnya, penemuan hal yang baru. Hal yang baru di bagian ini sifatnya tidak harus, atau bisa dikatakan ya
sunnah lah atau sunnah. Jadi tidak wajib, tidak harus. Tapi kalau misalnya hal itu bisa dilakukan, ya tidak ada masalah. Artinya ya tingkatnya itu tidak mewajibkan, tidak harus menemukan hal yang eh, baru ya. Tapi kalau bisa dilakukan, ya itu ada kelebihan sendiri atau artinya ada hal yang bisa menjadi nilai plusnya atau nilai positifnya. Lalu yang di bagian selanjutnya penemuan hal yang baru untuk S2 ini diutamakan nomor satu utama dan ini sifatnya harus tingkatannya menjadi hal yang wajib. Jadi kalau di prosentasenya ya ini 90% itu diharuskan. Ini diutamakan ya 70 sampai 80% untuk menemukan hal yang baru. Kemudian publikasi hasil penelitian bisa masuk dalam bagian kampus internal. Kampus internal itu ya internal dari kampus, misalnya setelah melakukan tugas skripsi atau tugas akhir, ini di apa publikasikan di repositori ya kampus internal, di repositori kampus atau dipublikasikan dalam jurnal, misalnya indeks secara Sinta 1, 2, 3, 4, 5 itu nasional. Kemudian ini minimal nasional. Nah, karena sudah ada minimal nasional, berarti tidak di repositori lagi. Jadi harus ada publikasi minimalnya. Minimalnya itu sudah terpublikasi secara nasional, terindeks Sinta 1, 2, 3. Nah, itu adalah uh, publikasinya. Lalu untuk disertasi nasional dan internasional ini meningkat lagi demand-nya atau apa kewajiban yang harus terpenuhi. Ada publikasi secara nasional itu masuk dalam kategori Sinta 1, 2, 3. Kemudian eh, internasional itu eh, pengindeksnya yang digunakan ini ada pengindeks indeks Scopus, ada yang menggunakan indeksnya Web of Science atau WOS ya. Nah, lalu yang bagian untuk selanjutnya adalah berapa banyak reference atau rujukan yang dibaca di daftar pustaka eh, untuk skripsi ini minimal 20. Kenapa dikatakan ya minimal 20? Karena eh, untuk mendapatkan penelitian penelitian dari penelitian sebelumnya, kalau mengumpulkan 1, 2, 3 penelitian itu kan ya sedikit ya, apalagi di tahun ini atau di era ini kan tahun 2024 akses secara digital itu lebih eh, cepat ya diperoleh, jadi bisa mengakses sehingga bisa banyak mencari rujukan rujukan penelitian yang berhubungan. Jadi minimal 20. Kemudian ini naik naik 2 kali ya, 2 kali lipat dari 20 ini minimalnya 40 dan disertasi minimal 60. Minimal ya, minimal itu artinya batas bawahnya 60. Tapi kalau lebih dari itu ya untuk ini tidak bermasalah apa tidak menjadi masalah. Kemudian originalitas penelitian ini tadi sudah diceritakan, ini sama ya. Metode atau program untuk menghitung secara kuantitatif itu tools atau program yang digunakan untuk menghitung secara kuantitatif ada yang
menggunakan toolsnya ini yang paling umum ya, paling semuanya bisa menggunakan. Ada yang Excel, dihitung secara kuantitatif ya, perhitungannya menggunakan Excel untuk menampilkan grafik, misalkan ya, menampilkan diagram batang, diagram batang, kemudian grafik, lalu diagram pi berupa lingkaran, prosentase, itu bisa ditampilkan menggunakan software ini. Ada Excel, SPSS, Minitab, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya, ini softwarenya seperti ini. Ada eView, Lisrel, Amos, dan lain-lain. Ini juga sama, cuman yang membedakan adalah tingkat isinya atau kajian yang dibahas di disertasi tersebut lebih atau di tesis ini lebih mendalam. Nah, itu merupakan gambaran secara umum ya antara skripsi, tesis, dan disertasi. Ya. Lalu yang berikutnya, untuk suaranya stabil, jelas terdengar ya. Jelas, Pak. Ya. Nah, di bagian selanjutnya ada pertanyaan atau ada diskusi yang mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, saya akan masuk mengenai makalah. Nah, di bagian ini ada cerita mengenai makalah. Apa yang dimaksud dengan makalah? Makalah itu adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah. Jadi pada saat membuat tugas ya, tugas project atau case study dari mata kuliah tertentu, misalnya sering kali diminta untuk membuat makalah, ya yang pertama harus bisa menyajikan adanya problem, adanya permasalahan dulu. Ada masalah dan pembahasannya berdasarkan data yang didapatkan dari di lapangan, bersifat empiris. Empiris itu ya pengalaman atau kegiatan secara langsung di lapangan tersebut dan disajikan secara objektif. Makalah ini menggunakan bahasa yang lugas dan tegas. Makalah adalah bentuk paling simpel, paling sederhana di antara karya tulis ilmiah yang lain. Ini adalah grade yang paling mudah ya. Lebih mudah membuat makalah dibandingkan membuat artikel ilmiah berbentuk jurnal. Jurnal apalagi pengindeksnya sudah pengindeks Sinta 1, Sinta 2, 3 itu lebih tingkat effortnya atau usaha yang dilakukan lebih jauh lagi jika dibandingkan dengan membuat makalah. Makalah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama merupakan kajian literatur dan atau ya kajian literatur atau laporan pelaksana suatu kegiatan di lapangan. Jadi kalau misalnya melakukan kegiatan di lapangan atau di tempat tertentu kan seringkali membuat makalah. Nah, ini merupakan hasil kajian literatur yang sesuai dengan cakupan permasalahan di perkuliahan mata kuliah tertentu. Kemudian mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoritis, teori yang dikaji atau keterampilan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan
perkuliahan. Lalu yang selanjutnya menunjukkan kemampuan terhadap isi berbagai sumber yang digunakan, mendemonstrasikan kemampuan untuk meramu berbagai sumber informasi dalam suatu kesatuan sintetis yang utuh. Jadi dalam satu kesatuan yang utuh untuk mengisi atau membuat makalah tersebut. Nah, tadi menceritakan mengenai makalah, lalu bagaimana dengan artikel? Ini ada artikel ilmiah. Untuk artikel ilmiah ini bisa masuk dalam kategori jurnal ya. Ada jurnal, jurnal nasional, kemudian atau jurnal internasional. Jurnal nasional dan jurnal internasional, apa yang membedakan? Yang membedakan secara bahasa ya, secara bahasa. Kalau secara nasional itu artinya eh, yang membacanya itu umumnya ya terpublikasi secara nasional. Kalau Indonesia ya dari nasional itu bisa diartikan dari Sabang sampai Merauke. Itu artinya secara nasionalis, secara nasional. Nah, walaupun ya yang bisa aksesnya juga dari negara lain juga misalkan dari Malaysia atau dari Singapura atau dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan lain sebagainya itu juga bisa mengakses jurnal nasional. Tapi yang diartikan secara nasional itu ya nasional dari eh, Sabang sampai Merauke. Nah, untuk jurnal nasional ini ada yang sudah kalau membuka di website eh, Sinta ya, jurnal nasional itu ada yang sudah menggunakan bahasa asing ya, artinya bahasa Inggris, atau ada yang juga ditulis masih menggunakan bahasa Indonesia. Itu masuk dalam kategori penulisan untuk penggunaan bahasa ya. Untuk jurnal nasional ini ditulis dalam bahasa, ada yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ada yang ditulis dalam bahasa asing atau bahasa Inggris. Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian untuk bagaimana dengan yang internasional? Kalau udah internasional, ini digunakan menggunakan bahasa umumnya ya, menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang menjadi ketentuan secara ini ya, secara umum, secara PBB, bahasa Inggris dan bahasa yang sudah ditentukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu ada beberapa bahasa masuk dalam bahasa internasional. Nah, lalu kembali lagi ke artikel ilmiah. Untuk artikel ilmiah, suatu karya ilmiah yang ditulis untuk dimuat dalam jurnal atau majalah ilmiah dengan mengikuti tata cara penulisan. Tata cara penulisan itu ya bisa diartikan template-nya, template penulisan artikel, eh, template penulisan artikel, template penulisan artikel untuk berbagai macam publisher, penerbit ya, ini mempunyai karakteristik template yang berbeda. Misalnya nanti coba saja cari di Sinta, dicek antara
penerbit satu, ada publisher satu ya, sebut saja publisher satu, kemudian ini penerbit dua atau publisher kedua, misalnya ini penerbit ketiga atau publisher ketiga. 1, 2, dan 3 mempunyai template penulisan artikel yang tidak sama ya, tidak sama. Apa yang membedakan yang tidak samanya itu ya secara umum ada yang misalnya menggunakan misalnya penerbit pertama ada yang menggunakan Times New Roman untuk tulisan yang dituliskan. Kemudian di penerbit kedua misalnya menggunakan tipe yang berbeda lagi, berbeda dari Times New Roman. Misalnya ada yang ditulis secara italik ya, semuanya, semua tulisan itu dicetak miring, bisa saja. Lalu di bagian berikutnya ada lagi yang menggunakan tulisannya itu berupa ukuran ya, ukurannya yang tadi Times New Roman, italik, kemudian ini size-nya ada yang ukurannya 10, ada yang menggunakan ukuran 12, dan seterusnya. Itu yang dijadikan template-nya. Kemudian ada yang menggunakan, kalau misalnya ini berupa kertas, ada yang double layer ya, dua layar, tetapi satu halaman, di satu halamannya itu ada dua, ada layer satu, kemudian ini ada layer 2 atau ada yang single kolom hanya satu. Nah, itu adalah template secara general perbedaannya umumnya. Itu yang perlu disesuaikan. Ini yang juga yang perlu disesuaikan untuk penulisannya. Jadi harus menyesuaikan dengan penerbit apa yang dituju. Kalau misalnya penerbit satu, ya gunakanlah template yang diberikan oleh penerbit satu. Jangan menggunakan template dari penerbit tiga atau penerbit dua atau membuat sendiri. Jadi ikuti saja role play-nya atau aturan mainnya dari tata cara penulisan untuk artikel ilmiah yang mau dipublikasikan di salah satu publisher tersebut. Nah, lalu yang berikutnya mengikuti pedoman. Ada pedoman ya, pedomannya itu ya misalnya mengenai untuk penulisan abstrak. Nanti ada pedoman misalnya ditulis 200 sampai misalnya 300 kata. Nah, ini juga harus disesuaikan. Jadi pada saat menulis ini seringkali misalkan abstraknya itu ditulis 200 sampai 300 ya. Tetapi di abstrak setelah dihitung jumlah katanya 180 kata. Nah, ini yang perlu diatur. Nah, lalu bagaimana mengaturnya? Kan semuanya sudah dituliskan. Misalkan di abstrak tujuan latar belakang sudah ada, tujuan sudah ada, metode sudah ada, lalu ada kesimpulan setelah dihitung 180 kata. Nah, itu tinggal diatur saja. Diatur dengan mengolah kata ya. Mengolah kata yang awalnya 180 kata bisa ditambahkan 20 kata untuk bisa masuk di standar pedomannya 200 sampai 300 kata. Ya. Di bagian ini kan tidak terlalu sulit ya.
menambah kata. Jadi ya sama halnya seperti eh, misalkan eh, sebut aja misalkan ini ilustrasi ya, Dudu mencuci baju. Ini kan terdiri dari satu, dua kata. Nah, sedangkan kalau misalnya diminta menjadi 4 kata, minimal 4 kata, ya tinggal dilakukan paraphrasing atau menambahkan improvisasi. Jadi kalau misalnya dari tulisan tersebut, Dudu mencuci baju. Kemudian selain baju ternyata ada hal lagi hal yang lain yang dicuci. Misalnya, ya tinggal ditambah. Berarti tinggal menambah kata. Dudu mencuci baju dan misalnya dan sepatu. Nah, ini adalah bagian dari uh, improvisasi kata, mengimprov kata supaya bisa masuk mengikuti pedomannya. Nah, cuman yang menjadi perhatian lagi, yang perlu diperhatikan ketika melakukan improvisasi atau penambahan kata, pastikan atau lihat bahwa hal tersebut memang dilakukan. Jadi kalau misalnya melihat ilustrasi seperti ini, Dudu mencuci baju, memang melakukan itu, mencuci baju. Tapi setelah diperhatikan lagi, ternyata ada bagian lain yang dilakukan, ternyata mencuci sepatu. Nah, itu bisa ditambahkan. Tapi kalau misalkan ya, yang dilakukan hanya siapa Dudu ini hanya mencuci baju, hanya ya mencuci baju, tidak mencuci yang lain. Ini tidak bisa dilakukan improvisasi dengan kata seperti itu. Cari yang lain. Hal apa yang bisa dilakukan atau yang bisa ditambahkan untuk bisa menjelaskan. Misalkan kalau dia tidak mencuci sepatu, ternyata diperhatikan dari hasil pengamatan atau analisis bajunya berwarna misalnya ya berwarna merah ya itu tinggal ditambahkan. Jadi Dudu mencuci baju berwarna misalnya warna merah. Nah, ini adalah bagian penambahan. Jadi kalau ditulis katanya tambah ya di minimal 4 kata. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kondisi inilah yang menjadikan hal tersebut harus mengikuti pedomannya atau guidance yang diberikan di template tersebut. Jadi ya diikuti. Butuhnya apa atau mintanya apa ya coba dilengkapi dan dipenuhi. Mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan oleh publisher tersebut ya. Ya, lalu yang selanjutnya tadi artikel ilmiah, kemudian ada artikel ilmiah populer. Untuk artikel ilmiah populer merupakan karya ilmiah yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan itu ya sudah terstandar ya, kaidah keilmuan. Jadi ada misalnya di artikel itu membahas mengenai ini ilustrasi atau perumpamaan ya. Karena bidang saya mengenai energi atau heat transfer. Jadi menceritakan tentang perpindahan panas, berarti ya kaidah yang digunakan kaidah keilmuan perpindahan panas. Jadi ya ada teori perpindahan panas secara umum, secara konduksi, kemudian perpindahan panas secara konveksi, kemudian ada kaidah keilmuan
perpindahan panas secara radiasi. Itu adalah kaidah yang digunakan. Serta disajikan dalam bahasa yang diartikan santai ini tidak terlalu rumit ya. Tidak terlalu rumit. Rumit itu artinya ceritanya muter-muter. Jadi kalau misalnya mau membahas atau menganalisis ini, jadi ceritanya muter dulu. Muter-muter sehingga pembaca atau membacanya mengartikan atau apa merepresentasikan, menafsirkan hal yang berbeda. Itu yang menjadikan hal tersebut tidak santai. Singkat, mudah untuk dipahami. Karena kalau terlalu panjang juga masuk dalam pemborosan kata, jadi harus sederhana, mudah dipahami, minimal ya masyarakat awam. Ini ilmiah populer karena di bagian akhir ada penjelasan masyarakat awam. Yang dimaksud dengan masyarakat awam itu adalah masyarakat secara umum. Umum, misalkan ya, ini hanya ilustrasi atau hanya sebagai contoh, ilustrasi saja. Misalkan publishernya itu menceritakan tentang eh, energi, energi ya. Nah, yang akan membaca kalau secara umum itu bisa saja yang membacanya itu ada dari tingkat misalkan SMP. SMP kan sudah bisa baca ya, atau SD. SD ya kalau SD juga minimal kelas 1 itu sudah bisa baca secara mengeja atau apa sudah bisa membaca lah kalau SD. SD, SMP, SMA. Nah, ini adalah secara umum karena belum masuk ke bagian lebih khusus. Misalnya ya mengerti secara lebih mendalam mengenai tentang jenis-jenis energi atau macam-macam energi, lalu bagaimana melakukan pengkonversian energi atau teknologi yang dipergunakan. Sehingga pada saat yang membacanya itu secara umum, artikel ilmiah ini populer. Dikatakan populer ya untuk level SD, SMP, SMA itu bisa memahami. Itu yang dimaksud dengan artikel ilmiah populer. Sama halnya seperti misalkan eh, lagu ya, atau band musik atau lagu apapun itu ya. Kan ada berbagai macam band atau lagu yang cukup populer lagunya, ada juga lagunya bagus tetapi tidak populer. Itu sering kali terjadi. Nah, ini di bagian ini juga sama seperti itu. Yang dimaksud dengan populer, semua lapisan batas atau kalangan batas dari batas uh, penikmat lagu, misalkan dari yang tidak bisa bermain musik sampai pandai bermain musik itu menyenangi ketika menyanyikan lagu tersebut. Itu masuk dalam kategori populer. Nah, kalau di bagian ini ya dikategorikan populer ya artinya semua lapisan bisa masuk ke situ. Semua lapisan pada saat membaca artikel ilmiah menyenangi isi artikelnya atau mudah untuk memahami isi artikel karena disajikan dengan bahasa yang santai atau tidak terlalu rumit atau tidak terlalu banyak menggunakan eh, kalimat-kalimat ilmiah atau kalimat-kalimat dengan arti yang apa saintifik ya atau seperti kalimat apa
bahasa-bahasa tertentu ya, atau bahasa-bahasa ilmiah yang kadang-kala misalnya bahasa atau eh, penjelasan dari kata tersebut hanya orang-orang tertentu yang bisa diartikan level tingkat pengetahuannya lebih lebih jauh lagi atau lebih tinggi dari tingkat ini. Nah, ini yang menjadikan artikel tersebut menjadi artikel yang ilmiah populer. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Dengar jelas, Pak. Ya. Nah, lalu yang berikutnya tadi artikel ilmiah, kemudian yang selanjutnya karya ilmiah memiliki ciri-ciri yang dapat dikaji minimal dari 4 aspek. Jadi pada saat membuat artikel atau karya ilmiah, ada beberapa ciri yang dapat dikaji ya, minimal ada 4 aspek. Yang pertama adalah struktur. Struktur itu susunan. Misalnya yang dimaksud dengan struktur susunan itu ya pertama kalau dari bagian atas itu ada judul, kemudian turun ke bawah ada abstrak ya. Lalu turun lagi ke bawah ada introduction atau pendahuluan. Kemudian setelah pendahuluan masuk lagi ke strukturnya itu metode, metode, lalu setelah metode hasil dan diskusi, hasil pembahasan ya, hasil dan diskusian atau hasil pembahasan, pembahasan, kemudian di bagian akhir ada kesimpulan. Nah, ini merupakan strukturnya, struktur secara umum, secara general ya. Jadi ada bagian apa, 1, 2, 3, 4. Itu secara umum. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari awal, bagian inti, dan bagian penutupnya itu adalah eh, kesimpulan. Nah, diartikan di sini ada cukup ketat, ya artinya pada saat membuat judul itu dipastikan judulnya pertama tidak memiliki makna ambigu. Jadi pada saat membuat judul, judul ya, ini judul dulu. Judul yang pertama adalah eh, tidak ambigu. Apa yang dimaksud dengan ambigu? Bermakna ganda atau memiliki makna ganda. Tidak memiliki makna ganda. Memiliki makna atau arti ganda. Artinya itu ya ketika membaca judul, yang membaca sudah bisa mengartikan bahwa karya ilmiah ini mengerjakan ini atau melakukan ini. Jadi eh, tidak bermakna ganda atau tidak bermakna yang lain. Nah, itu yang bagian yang salah satu ilustrasi dari struktur.
mengenai artikel ilmiahnya itu sifatnya ketat ya pada saat membuat judul. Ini juga seringkali terjadi di seminar proposal, proposal skripsi ya. Seringkali ada mengalami perubahan ya, perubahan, perubahan judul, judul proposal pada saat sempro ya, seminar proposal itu seringkali ada perubahan judul. Perubahan judul yang diberikan atau di input masukan dari penguji merubah judul, misalnya dari judul yang sudah diajukan karena memiliki tafsir yang berbeda antara misalnya antara pembimbing dengan mahasiswa yang dibimbing kan sudah sepakat, oh judulnya ini yang mau di apa sajikan atau yang mau ditampilkan untuk presentasi. Tetapi setelah dipresentasikan di seminar proposal, ternyata penguji yang lain, penguji 1, 2, atau yang lainnya, menafsirkan judulnya berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan maknanya ambigu atau bermakna ganda. Itu yang eh, sering kali menjadi perbaikan untuk memperbaiki judul proposalnya. Nah, pada saat membuat judul, ya lebih baiknya atau dipastikan judulnya itu eh, spesifik supaya tidak memberikan makna yang ambigu atau bermakna ganda. Nah, yang pertama struktur, lalu yang kedua komponen dan substansi. Komponen dan substansi komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Umumnya karya ilmiah mengandung ada pertama introduction, prolog ya. Introduction itu artinya prolog, pembukaan. Membuka eh, kalimat pembuka atau paragraf yang membuka dari judul yang dituliskan atau dari karya ilmiah yang dituliskan. Ada eh, kalimat pembukanya. Kemudian bagian inti itu ya pembahasannya, poinnya itu adalah pembahasan, intinya itu membahas apa. Bagian hasil dan pembahasan, membahas apa. Penutup adalah apa yang bisa disimpulkan, conclusionnya atau kesimpulannya. Kemudian di bagian akhir ada tulisan acuan, pustaka, daftar pustaka itu ya acuan ya, acuan atau rujukan, rujukan atau bisa juga diartikan citation, itu adalah daftar pustaka yang dipergunakan. Acuan, rujukan, itu merupakan bagian dari daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dibuat dalam jurnal mensyaratkan adanya abstrak. Jadi pada saat membaca artikel atau karya ilmiah yang terpublikasi, yang sudah dipublikasikan, itu eh, seringkali ditulis di bagian kalimat setelah judul atau di halaman pertama ya, di halaman pertama ada namanya bagian abstrak. Kenapa hal ini dimuat atau dimasukkan, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mensyaratkan adanya abstrak. Jadi abstrak itu merupakan syarat. Karena abstrak merupakan gambaran secara umum. Gambaran secara umum
atau penjelasan secara umum isi dari karya ilmiahnya. Nah, karena gambaran secara umum, sehingga abstrak harus meliputi atau mencakup ya. Yang pertama mengenai satu atau dua kalimatnya itu ada menjelaskan latar belakang, ada latar belakang, isi dari abstrak itu ada latar belakang ya, latar belakang, lalu tujuan, tujuan penelitian ya, tujuan penelitian atau tujuan karya ilmiah ini menjelaskan tujuannya untuk apa. Kemudian ada cara, cara atau metode, metode penelitian yang dilakukan. Nah, metode penelitiannya itu dituliskan. Misalnya penelitian ini atau riset ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen yang menguji menggunakan alat ukur dengan tingkat kepresisian sekian nilainya. Itu adalah metodenya atau caranya melakukan uh, pengujian atau pengukuran tersebut. Itu dituliskan. Lalu yang di bagian akhir ada kesimpulan. Nah, jadi poin yang ini abstrak ini di karya ilmiah ada latar belakang, tujuan, metodologi, metode penelitian, metode, kesimpulan ini pada saat pembaca membaca di halaman pertama sudah bisa mengartikan isi secara umum dari karya ilmiah yang ditulis tersebut. Jadi sudah terbayang gitu. Jadi eh, tidak membuka atau tidak membuka di halaman 2, 3, 4 dan seterusnya sampai selesai. Oh, sudah terbayang ngerjainnya seperti ini. Nah, ketika baru adanya ketertarikan atau ada tertarik lebih jauh lagi mengenai isi dari artikel ilmiah, baru masuk ke halaman berikutnya, halaman 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, inilah poin yang paling mensyaratkan kenapa karya ilmiah itu selalu ada eh, dituliskan di abstraknya. Abstraknya abstrak selalu dimasukkan di karya ilmiah karena memberikan gambaran secara general atau secara umum. Hal ini penting karena pada saat membaca karya ilmiah, ketika pada saat membuat abstraknya itu ceritanya kemana-mana ya, artinya cerita kemana-mana itu ya muter-muter, ceritanya 200 sampai 300 kata, tapi tidak ada satupun yang menyinggung ini atau membahas ini. Ini abstraknya belum masuk dikategorikan abstrak karena intisari dari abstrak itu ya membahas keempat poin ini, poin 1, 2, 3, 4. Jadi ada latar belakang, ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, ada kesimpulan. Jadi kalau di total jumlah katanya itu kalau di karya ilmiah ada yang menuliskan sampai 250 sampai 300 kata. Jadi tidak terlalu panjang ya sampai 1 halaman atau sampai 2 halaman.
yang digunakan hanya 250 sampai 300 kata. Itu adalah isi dari abstrak. Isinya 250 sampai 300 kata itu membahas latar belakang, ada tujuan penelitian, ada metode penelitian atau cara apa yang dilakukan pada saat melakukan penelitian, dan kesimpulan apa yang diberikan atau didapat dari hasil penelitian. Nah, itu adalah komponen dan substansinya dari karya ilmiah. Lalu yang selanjutnya, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah yang pertama harus dimiliki adalah objektivitas, objektif. Apa yang dimaksud dengan objektif? Ya, apa adanya. Tidak ada yang ditutupi, artinya tidak ada yang disembunyikan. Jadi kalau misalkan dapat data hasil pengujiannya itu nilainya 8, apa misalnya nilainya 2, nilainya umpama ya, misalkan nilainya 2, ternyata nilai ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Minimal nilainya adalah minimal, misalkan nilainya adalah 6. Nah, ya penulis harus menuliskan sesuai apa yang didapat. Jadi kalau dapatnya nilainya 2, ya tuliskan saja nilainya 2. Tidak perlu menambahkan, walaupun ekspektasi yang diinginkan nilainya adalah 6. Nah, nanti tinggal dituliskan, ditambahkan penjelasan. Kenapa bisa dapat 2? Inilah yang keluar why-nya, mengapanya, kenapanya. Kenapa bisa 2? Atau mengapa bisa 2? Apakah ada misalkan dari alat ukur yang dipergunakan tingkat keakurasiannya sudah mengalami penurunan, pengurangan kepresisian ya, atau misalnya pada saat peletakan alat uji atau alat eksperimennya itu kurang tepat posisi penempatan sehingga sensor yang membaca ya, sensor yang terbacanya itu kurang kurang akurat sehingga didapatlah pembacaannya nilainya 2. Nah, ini yang dimaksud dengan objektif, jadi apa adanya. Jadi ya ditampilkan atau dituliskan sesuai dengan apa yang didapat, tidak ada yang dimanipulasi atau dimodifikasi atau dirubah-rubah datanya. Ya kalau dapat datanya itu ya keluarkan datanya, tidak perlu di kotak-katik atau dirubah datanya, sehingga menyajikan atau menampilkan data yang masuk dalam kategori sudah tidak objektif lagi. Nah, ketika datanya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan yang diinginkan, minimalnya 6, ya inilah keluar mengapanya, mengapa kenapanya. Itu yang perlu narasikan atau dituliskan ya di kalimat tersebut atau di kalimat di bagian karya ilmiahnya. Nah, 1, 2, 3 itu adalah ciri yang ciri-ciri yang dapat dikaji minimal dari bagian karya ilmiah. Lalu yang bagian berikutnya adalah yang keempat, penggunaan bahasa. Untuk bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku. Jadi bahasa baku itu ya bahasa yang sudah secara terstandar. Standarnya itu ya kalau standar menggunakan standar bahasa Indonesia ya berarti bahasanya sudah standar bahasa Indonesia. Jadi ada kata atau kata yang digunakan itu ada di kamus. Ada di kamus, kalau kamusnya itu ya bahasa Indonesia kan KBBI ya. KB
BI. Ini bisa dicek secara online, ada KBBI online. Jadi nanti apakah kata atau tulisan itu ada di KBBI, nanti bisa dicek ketika aja dicari di Google KBBI secara online, KBBI online, nanti akan ada link atau URL, nanti bisa masuk ke situ, tulis aja misalnya kata tertentu. Kalau misalnya ada di KBBI ya berarti bahasa tersebut sudah menjadi bahasa ini, sudah dibakukan, sudah dibukukan secara eh, ilmiah atau secara tertulis ya, secara digital atau secara offline. Secara offline juga ada kamus KBBI itu tebal ya, ada lebih dari bisa sampai 1.000 halaman. Itu tingkat ketebalannya itu nanti bisa cari juga di perpustakaan Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang tercermin dari pilihan kata yang digunakan, kemudian istilahnya juga sesuai. Nah, kemudian kalau misalkan istilah tersebut yang menjadi pertanyaan, kalau istilahnya di KBBI nggak ada istilahnya, lalu bisa juga menggunakan istilah asing atau kata kata serapan ya, kata serapan dari istilah asing yang digunakan. Misalnya dari istilah bahasa Inggris atau dari bahasa asing, itu bisa juga diinsert di situ, dimasukkan. Selama istilahnya ini memang digunakan secara baku atau eh, secara terstandar ya, sudah dipergunakan. Dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Jadi poinnya ada 4, ada struktur, komponen dan substansi, sikap penulis yang objektif, dan di bagian akhir ada penggunaan baku. Ya, lalu yang kemudian sikap penulis untuk karya ilmiah adalah orang yang memiliki 7 macam sikap ilmiah. Yang pertama, pada saat membuat karya ilmiah, ini juga harus mempunyai uh, ingin tahu. Ingin tahu itu ya kalau bahasa mudanya sekarang itu dengan nama kepo ya, pengen tahu aja gitu. Pengen tahu, tingkat ketahuannya ingin tinggi. Tapi diartikan keponya itu atau ingin tahunya itu dalam hal penulisan di karya ilmiah. Yang pertama sikap ingin tahu, kemudian kritis. Kritis itu ya berpikirnya ya. Yang dimaksud dengan kritis itu eh, masuk akal atau logik, tidak mudah, atau misalnya ada tulisan yang dibaca atau penjelasan yang dijelaskan langsung dipercayai 100%. Nah, itu yang dimaksud dengan sikap tidak kritis atau kurang kritis. Jadi pada saat mendapatkan atau membaca artikel ilmiah itu percaya benar bahwa itu 100% benar yang ditulis oleh penulis. Itu sikap kritisnya masih kurang ya, artinya belum bisa berpikir secara kritis, mempercayai sesuatu hal kejadian atau suatu fenomena atau hasil eksperimen atau hasil simulasi, semuanya dipercaya 100%.
Karena yang dimaksud dengan sikap kritis itu bisa diartikan sikap yang tidak mudah untuk bisa percaya ya, percaya percaya 100%. Itu yang dimaksud dengan sikap kritis. Sikap yang tidak mudah, nggak mudah untuk bisa percaya 100%. Jadi ada semacam apa ya, semacam di dalam pikirannya, apa benar seperti itu hasilnya? Kalau misalnya benar, seperti apa dia melakukannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di dalam pikiran yang membaca atau menulis karya ilmiah itu selalu eh, terlintas pikiran yang tidak mudah untuk percaya. Nah, kenapa hal ini penting atau hal ini menjadikan yang ini dimasukkan ke dalam poin sikap penulis karya ilmiah? Karena kalau misalnya kritis itu tumpul, tumpul itu artinya ya bisa diartikan hilang ya. Jadi yang awalnya 100% berubah menjadi turun 60% atau 50%. Jadi 50% percaya, 50% ini tidak percaya atau bahkan 0%. Karena kalau misalnya hal itu tidak keluar, informasi yang masuk dari berbagai macam eh, bacaan yang dibaca atau hal yang dibaca itu langsung diyakini bahwa itu benar. Itu juga yang menjadi eh, permasalahan. Karena bisa saja karya ilmiah yang dibaca atau artikel atau apapun itu ya atau informasi yang didapat dari melihat secara langsung, secara audio atau secara visual eh, diyakini 100% yang menyebabkan hal tersebut menjadikan itu menjadi tidak baik secara eh, berpikir secara ilmiahnya. Karena kalau misalnya hal itu dilakukan ya atau misalnya berpikir 100% ya atau berpikirnya tidak kritis ya semua informasi yang didapat apapun entah itu informasi masuk dalam kategori informasi apa hoax ya informasi yang bohong itu dianggapnya benar informasi bohong itu dianggap benar. Nah itu yang dimaksud dengan sikap apa kritisnya sudah tumpul atau sudah hilang ya menjadi 50% sikap kritisnya atau nilainya 0%. Nah, itu gambarannya seperti itu. Sikap ingin tahu, kemudian sikap kritis, kemudian terbuka. Nah, yang dimaksud dengan sikap terbuka itu menerima kritikan. Sikap terbuka ini menerima menerima masukan, masukan atau apa saran ya, saran atau apa kritik yang sifatnya itu membangun. Membangun itu artinya konstruktif untuk membuat menjadi lebih lebih baik ya, lebih lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Itu sikap terbuka. Karena banyak juga ada yang sarannya itu ya atau kritiknya ya hanya kritik dengan bahasa lain ya
seperti menghina atau mencela atau mencemooh itu ya sifatnya destruktif. Jadi merusak. Jadi dia tidak membangun tapi menjelekkan. Nah, yang di bagian ini sikap terbukanya itu seperti menerima masukan, saran, kritik sifatnya tujuannya supaya lebih baik lagi, lebih membangun lagi, lebih lebih maju lagi dengan hal-hal yang sifat seperti itu, apa sikap seperti itu. Nah, sikap ingin tahu, kritis, terbuka. Lalu yang berikutnya objektif sama yang tadi diceritakan. Objektif itu apa adanya atau ya natural, alami, natural ya. Natural, objektif ya kalau dapatnya seperti itu atau hasil yang diperolehnya itu ya itulah yang ditampilkan, itulah yang dikeluarkan, itulah yang di apa perlihatkan. Itu sikap objektif. Kemudian sikap rela menghargai karya orang lain. Ini sama yang tadi menghargai ya, menghargai karya orang lain itu artinya ya ketika memberikan saran atau kritik atau masukan sifatnya membangun, konstruktif, bukan sikapnya apa menghargai itu tidak apa namanya memberikan saran atau kritikan ya sifatnya mencela atau menghina atau menjelek-jelekan. Nah, itu yang di bagian ini tidak masuk dalam sikap penulis karya ilmiah. Jadi sikapnya itu sikap rela menghargai karya orang lain. Jadi kalau karyanya misalkan ya ini sebagai contoh, ini sering kali terjadi ya kalau misalnya karyanya bagus, ya bilang aja bagus. Jadi kalau misalnya karyanya bagus ya bilang aja bagus. Jadi nggak perlu kita bilang kok hasil mereka bagus ya, hasil kita jelek. Terus karena hasil kita dan hasil yang tim yang lain apa lebih bagus sehingga yang keluar adalah mencela atau menghina atau tidak menghargai karya orang lain. Nah, itu yang perlu dihindari atau tidak dilakukan ya di bagian ini. Jadi ya kalau misalnya didapat hasil penelitian dari riset group atau penelitian orang lain atau temannya itu, oh bagus sekali penelitiannya ya bilang aja bagus. Walaupun yang kita kerjakan, yang misalnya Anda lakukan atau ya yang kerjakan itu punya sendiri itu jelek, ya akui eh, penelitian yang saya kerjakan atau penelitian yang saya lakukan itu kurang baik atau kurang sesuai atau apa kurang 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 bagus lah jika dibandingkan dengan penelitian teman saya atau yang lain. Nah, itu adalah sikap menghargai karya orang lain. Nah, seringkali kan terjadi misalnya yang seringkali muncul itu kan adalah ini ya apa ego masing-masing. Jadi ingin melihat paling keren, paling bagus, paling hebat ya walaupun yang lainnya atau walaupun yang di depannya itu ternyata lebih bagus, tetapi yang di apa dikeluarkan itu adalah bahwa dirinya adalah yang paling hebat. Nah, itu yang tidak di tidak masuk, maksudnya tidak diartikan dalam poin ini. Sikap rela menghargai karya orang lain. Lalu yang berikutnya sikap berani mempertahankan kebenaran. Jadi kalau misalnya ditanya hasilnya seperti itu ya dijawab, ya diberikan argumennya, dijelaskan benarnya seperti itu. Kalau misalnya perlu dilakukan pengujian ya lakukanlah pengujian lagi, lakukanlah pe, apa pembuktian ulang lagi, lakukanlah pekerjaan validasi lagi. Itu adalah berani mempertahankan kebenaran ya. Terkecuali yang dilakukan itu adalah kesalahan.
Misalnya kalau kesalahan atau kebohongan atau apa manipulasi ya ini yang perlu dihindari. Karena seringkali juga secara eh, nyata ya di entah itu di kehidupan atau dimanapun atau di masyarakat atau di mana sebagainya ada sesuatu yang eh, tidak benar tapi dibuat seolah-olah menjadi benar atau sesuatu yang salah dibuat seolah menjadi apa benar ya. Nah, dan dipertahankan itu yang eh, juga kurang baik. Nah, ini yang tidak masuk di dalam poin ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sikap berani mempertahankan kebenaran. Jadi kalau misalnya benar ya wajib dipertahankan, diceritakan ya bisa dibuktikan dilakukan validasi atau pengujian secara berulang. Lalu yang selanjutnya menjangkau atau memikirkan ke depannya. Ini adalah eh, hal yang keberlanjutan ke depan atau berpikir maju. Jadi pada saat menulis karya ilmiah atau penelitian yang sudah dilakukan lalu dibuat dalam artikel ilmiah, kira-kira atau hal apa yang bisa menjadikan penelitian ini bisa lebih maju lagi ke depannya. Apa yang perlu diimprovisasi atau perlu ditambahkan atau yang perlu dikembangkan. Itulah bagian dari sikap penulis dalam menulis karya ilmiah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh. Ya, kemudian di bagian selanjutnya ada beberapa aturan secara umum ya. Ini secara umum itu secara general lah, secara garis besar. Aturan umum penulisan artikel ilmiah ini mengacu dari kode etik, kode etik penulis. Jadi penulis itu ada kode etiknya. Jadi pada saat menulis artikel ilmiah ini ada kode etik. Penulisan dalam artikel ilmiah yang ini antara lain adanya outline. Outline ini semacam panduan ya atau semacam isi dari karya ilmiah tersebut atau artikel ilmiah yang dituliskan untuk diarahkan penulisannya, outline-nya. Lalu yang sedikit lebih baik, lebih sedikit lebih baik. Nah, ini yang dimaksud dengan penulisan yang tidak eh, muter-muter katanya. Kata-katanya itu berbelit-belit. Jadi misalkan paragraf satu ya atau kalimat satu sudah menceritakan ini. Kemudian di paragraf atau kalimat kedua lalu diceritakan lagi, ngulang lagi, mengulang mengulang eh, kata atau mengulang kalimat. Jadi itu yang di apa dikurangi atau direduksi lebih sedikit lebih baik, lebih sedikit lebih baik. Jadi pada saat menulis berupa kalimat atau paragraf, kalimatnya jelas, kemudian memberikan arti yang jelas sehingga tidak memiliki makna ganda. Itu poinnya di situ. Lebih sedikit lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, alurnya logis, masuk akal ya. Logis itu artinya masuk akal. Ada
susunan 1, 2, 3 terstruktur. Misalnya ya di metode caranya seperti ini dengan cara A yang dituliskan. Kemudian pada saat hasil dan pembahasan ngerjainnya ya sesuai dengan cara A, sesuai dengan cara yang dituliskan, tidak menggunakan cara yang berbeda, misalnya cara B atau cara C. Itu alurnya logis, masuk akal ya, atau terstruktur ya. Jadi bisa dijelaskan. Kemudian yang berikutnya, pilih pembaca yang tepat. Jadi pada saat menulis artikel ini di, perlu dipastikan bahwa pembacanya siapa yang akan membaca, pembacanya siapa yang akan membacanya. Jadi kalau nulisnya artikelnya adalah misalkan ya ini hanya ilustrasi atau hanya contoh, kalau yang ditulis tentang ceritanya tentang energi ya berarti yang akan membacanya itu adalah audiensnya ya banyak yang bekerja berhubungan dengan masalah energi. Itu adalah pembaca yang tepatnya. Walaupun ya bidang lain, misalnya manufaktur atau struktur, itu juga bisa membaca. Ringkas dan mudah dipahami. Kemudian sistematis dan informatif. Informatif bisa memberikan informasi. Jadi pada saat setelah membaca artikel ilmiah atau karya ilmiah ini, sebelum dan sesudah ada perbedaan. Ada perbedaan orang yang sebelum membaca artikel ilmiah dengan yang belum membaca artikel ilmiah itu ada perbedaan. Misalkan sebelum membaca artikel, dia tidak mengetahui tentang uh, hal tersebut. Tapi setelah membaca, bisa mengetahui hal tersebut. Inilah yang dimaksud dengan informatif. Jadi bisa memberikan informasi. Informasi untuk memberikan tambahan pengetahuan baru bagi yang membaca artikel ilmiah. Kalau tidak informatif, bahkan memberikan informasi yang eh, apa ya tidak sesuai atau informasi yang salah, ini masuk melanggar kode etik penulis. Ini yang perlu perhatikan. Nah, lalu yang berikutnya, jadilah hakim untuk artikel ilmiah kita sendiri. Poin nomor 7, jadilah hakim. Hakim itu yang menjudge ya. Menjudge itu ya artinya memberikan analisis, memberikan kesimpulan, memberikan eh, penjelasan yang detail dan rinci untuk artikel ilmiah di bagian kita sendiri. Karena yang membuatnya ya yang menulisnya. Kalau misalnya eh, artikel orang lain, kita menghakimi artikel orang lain, atau misalkan hakim itu artinya menjudge ya, atau menilai buruk, jelek, baik, dan lain sebagainya. Untuk artikel orang lain itu juga kurang tepat ya, atau kurang sesuai, karena yang melakukan riset, yang melakukan penelitian, yang mengolah data dan lain sebagainya sampai terbitlah artikel itu bukan kita yang mengerjakan, tetapi orang lain. Itu yang menjadikan hal tersebut kurang baik. Nah, di bagian ini kode etiknya, jadilah hakim untuk artikel ilmiah sendiri. Ya, lalu yang berikutnya adanya sentuhan seni. Seni tidak monoton, dikatakan tidak monoton itu ya menggunakan kalimat yang luas, tidak monoton. Misalnya
eh, ceritanya muter-muter aja di situ atau cerita itu terus tidak menceritakan dalam perspektif yang lain atau dalam sudut pandang yang lain. Nah, itu masuk dalam kategori monoton. Di bagian ini ada sentuhan seni, word art. Word art itu bisa juga masuk dalam arti sentuhan seni atau apa? Word art, seni kata, seni menulis. Nah, karena kita bidangnya engineering, di bidang teknik ya, di bidang teknik itu kan beda halnya dengan eh, fakultas kesenian. Memang kalau fakultas kesenian kan dituntut untuk seni. Nah, di word art itu bisa juga diartikan misalkan menampilkan grafik. Ini ilustrasi, ini hanya ilustrasi ya. Nanti bisa diartikan. Ini ada grafik tentang Y dan X. Lalu dari grafiknya didapatlah garis seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan seni ada sentuhan seni di bagian ini kan hanya menampilkan garis. Nah, supaya garisnya memberikan arti, makna ya atau terlihat lebih berarti nilainya bisa menambahkan keterangan. Misalkan di bagian ini kan ada titik lengkung ya, titik melengkung, melengkung ke atas. Nah, ini artinya apa? Nah, ini nanti bisa ditambahkan, ditulis ada artinya, namanya apa, diartikan sebagai titik apa. Ada titik puncak, kemudian ada titik di sini ada bagian arti lagi, lembah. Nah, di bagian ini memberikan artinya seperti apa. Nah, itu adalah bagian dari eh, menambahkan tampilan, layout apa layoutnya itu tampilannya menjadi lebih menarik. Sama halnya seperti menata rumah ya atau ruangan. Katakanlah simpelnya atau singkatnya ruangan kamar tempat tidur. Bagaimana supaya tampilan kamarnya menjadi menarik? Misalkan di dindingnya ditampil apa diletakkan wallpaper atau berupa pemandangan gambar alam atau gambar yang menarik sehingga menjadikan hal tersebut ketika berada di dalam ruangan tersebut tidak monoton. Nah, sama halnya juga dengan kalau dianalogikan atau diibaratkan, diilustrasikan ketika menampilkan grafiknya hanya grafik polos seperti ini ada garis, terus ada Y, apa ada Y dan X, tidak ada tambahan yaitu yang baca grafik kan, wah ini grafiknya cuma begini aja ya. Nah, itu yang memberikan arti monoton. Supaya tidak monoton, bisa diartikan bahwa grafik tersebut masih memberikan arti adanya tambahan-tambahan untuk garis yang diberikan. Ya, lalu yang berikutnya 9 membuat tim virtual dari kolaborator, ini riset grup. Mintalah kritik masukan yang sifatnya ya, kritik masukannya itu adalah sifatnya membangun, konstruktif, itu lebih bagus saran untuk kritikan dari orang lain. Ya, oke, baik. Ya, itu ada 10 kode etik penulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, eh, di bagian akhir ini untuk perkuliahan metode penelitian mungkin saya rasa cukup. Sebelum ditutup perkuliahannya ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, kalau tidak ada untuk
pertemuan metode penelitian ini pertemuan terakhir ya, karena di minggu depan itu sudah masuk ujian akhir semester UAS. Jadi ini adalah minggu terakhir di perkuliahan metode penelitian ini. Outputnya kita tidak melakukan UAS, ujian akhir semester, tetapi membuat proposal karena outputnya ya diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini sudah ada gambaran bagaimana membuat proposal penelitian. Jadi tugas akhirnya atau tugas di bagian akhir dari perkuliahan metode penelitian ini membuat proposal penelitian, membuat proposal penelitian. Kalau proposal itu ya dari terbuat dari apa? Dari bab 1, 2 dan 3. Jadi berupa draft proposal. Itu yang nanti menjadi tugas pengganti ujian akhir semesternya. Jadi adalah membuat proposal. Untuk tugasnya nanti saya akan informasikan atau di batas waktu pengumpulan dikumpulkan di Google Classroom ya, di GCR, di Google Classroom dengan menuliskan namanya, NIM-nya dengan judul proposal atau proposal penelitian dengan judul yang berbeda-beda, karena ini ya sebagai apa output atau sebagai bahan latihan ketika nanti membuat proposal untuk maju ke seminar proposal, seminar tugas sempro ya, karena di semester 7 itu ada mata ada seminar proposal. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada diskusi yang mau didiskusikan, karena saya lebih senang itu berdiskusi atau bertukar informasi. Jadi apa yang saya dapat nanti bisa saya berikan atau saya bagikan. Jadi ada sesi diskusinya. Tapi kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup untuk mata kuliah di sore hari ini untuk mata kuliah metode penelitian. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.